Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi daraini amin. Ma zahiruhu, pemandangan yang tampak, atau bahasa langsungnya fenomena. Wa ila janibi hadzal ihtiramil haqiqi la budda min mura'ati ma zahirit ta'zimi wa tawqiri li kitabillahi ta'ala. Dan kepada sisi penghormatan yang hakiki ini enggak boleh enggak daripada menjaga, mengagungi, menghormati yang tampak ini bagi kitab Allah Ta'ala. Wa minha di antaranya wujubut taharati, wajib bersuci inda massil Qur'ani, ketika menyentuh Al-Qur'an. Mazhab kita wajib bersuci. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh akan dia kecuali orang-orang yang bersuci. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh akan Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Wa wujubu hifzi kitabillah, dan wajib menghafal kitab Allah Ta'ala, wajib menjaga kitab Allah Ta'ala fi ghilafin khasin munasibin jamilin, pada bungkusan, di dalam bungkusan yang khusus, yang sesuai, yang pantas, maksudnya sesuai, yang indah. Jadi jangan sampai bungkusan Al-Quran kurang indah, bukan kurang indah, apa ya, yang enggak pantas sih. Zaman sekarang kan begitu, kita lihat macam-macam bungkusan Al-Quran, akhirnya apa? Enggak wibawa. Kalau begini kan cakep itu. Ya, begini kan cakep. Umpama kayak begini. Coba kita lihat sekarang gambar-gambarnya. Saya kurang setuju itu. Ya, enggak setuju kayaknya. Akhirnya kurang wibawa, kayak bukan Al-Qur'an. Kayak buku mainan jadinya tuh Al-Qur'an. Kan supaya lebih bersahabat dengan dunia anak-anak. Iya. Tapi ini Al-Qur'an kurang sakral jadinya. Jadi bungkusannya yang sesuai. Yang sesuai. Orang tua pakai baju dan nenek-nenek pakai baju merah marong, merah delima. Nenek-nenek kayaknya gimana tuh? Kayak kurang pantas. Jadi ada muruahnya. Saya waktu itu pernah ke book fair. Saya lihat ada Al-Quran, kulit luarnya seperti itu. Ya Allah, ya Rasulullah, saya sangat menyayangkan sekali. Enggak sesuai di sini. Ya. Jadi harusnya begini, fi ghilafin khasin munasibin jamilin, bungkusan yang khusus, yang sesuai, yang pantas, yang indah. Ya. Wal hirsu ala nazafati, dan loba, ya, serakah, ya, sangat ingin untuk keteraturannya, teratur, rapi gitu ya.
Al-Quran biar rapi. Wa wad'uhu fi makanin laikin, dan meletakkannya di tempat yang pantas, yang layak. Taruh di tempat yang layak. Di mana naruhnya? Al-Quran naruhnya di mana? Di tempatnya. Dan Al-Quran main taruh-taruh aja, habis baca main taruh aja di mana gitu. Orang taruh di mana sembarangan. Kitab juga sama, taruh di mana aja kitab ya. Taruhlah di tempat yang layak, yang pantas. Terus terang Pak, sahabat sekalian, saya belum pernah tuh taruh, jangan Quran, kitab aja ini taruh di mana-mana belum pernah. Selalu saya taruh di tempatnya, di raknya. Saya belum pernah kitab nih saya tindihin pakai apaan gitu. Bahkan pulpen, saya belum pernah meletakkan pulpen ini di atas ini. Jangankan sorban, pulpen begini saya belum pernah. Seingat saya belum pernah. Apalagi tindihin gelas atau apa begitu. Jadi kalau kita tindihin namanya tidak ihtiram, tidak menghormati. Wa adamu ilqahi alal ardi, dan tidak meletakkannya di atas tanah. Saya pernah ada, memang surah Yasin, ya, surah Yasin kan juga Al-Quran. Itu surah Yasin diletakin, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, sampai sebegini awamnya nggak ngerti tentang ihtiram kepada Al-Quran. Jangan kayak begitu. Waqad aftal ulama'u bi kufri man rama bihi fi qazuratin. Sungguh telah berfatwa oleh ulama dengan kufur orang yang telah melempar Al-Quran di sampah. Lempar Al-Quran di sampah, kufur. Ya, dibuang Al-Quran di sampah, kufur. Jadi jangan sampai kayak begitu. Taruh di tempatnya yang mulia. Wa bi hurmati bai'ihi liman yakhsha minhu adam ihtirami, dan dengan menghormatnya jualnya kepada orang yang dia takut darinya, ya, tidak menghormatinya. Ya. Jangan tuh kita, jangan jual sama orang yang enggak hormat, jangan. Sama orang non muslim, jangan. Ya. Wa fi sahihaini, dan dalam sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis safari bihi ila ardil adubi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada bepergian dengan membawa Al-Quran menuju ke tanah musuh, ke negeri musuh. Ya. Bawa Al-Quran pergi ke negeri musuh, takutnya ntar diminta sama mereka, ntar dibuatnya enggak. Kita lihat kan di YouTube Pak, banyak sekarang tuh Al-Quran di, aduh ya Allah, nggak enak ngomongnya. Astagfirullahaladzim, ada yang injak-injak, macam-macam dibakar, ya Allah. Idza khifa uqul mushafi fi aidihim, apabila dikhawatirkan jatuh mushaf di tangan-tangan mereka. Kalau enggak khawatir sih enggak apa-apa. Jadi jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang musuh yang tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Kalau kita menemukan lembaran-lembaran, kita wajib ambil. Walaupun kita lagi haidnya orang perempuan.
Walaupun kita lagi nggak punya wudhu, kita temukan lembaran Al-Quran, wajib lalu taruh di rumah kita, di tempat yang mulia. Ada satu kisah, ya, Syekh Bishr Al-Hafi. Ini beliau Syekh Bishr Al-Hafi, seorang sufi. Al-Hafi maksudnya nyeker, enggak pakai sendal. Jadi kalau kemana-mana nyeker aja, kayak orang Badui tuh. Orang Badui nyeker. Jadi kalau dia kan mengadat. Kalau ini memang beliau ya isyaratnya begitu, nyeker. Hidayah beliau dapat lantaran suatu saat Bishr Al-Hafi orang yang suka mabuk-mabuk. Jadi kerjaannya itu mabuk, terus mabuk. Tapi di tengah jalan dia temukan ada tulisan Bismillah di atas kertas, jatuh di jalan. Lalu dia ambil, ketika dia ambil, saking hormat dengan tulisan itu Bismillah. Bismillah kan Al-Quran. Ya. Dia ambil, dia wangiin, dia taruh di sakunya dalam rangka menghormati. Sebab itu Allah kasih hidayah, Allah angkat jadi wali min auliyaillah. Masya Allah, menghormatinya. Bishr Al-Hafi, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mundar-mandir datang kepada Bishr Al-Hafi. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ahli hadis, ahli fiqih. Sehingga ketika beliau mundar-mandir datang ke rumah Bishr Al-Hafi, para murid-muridnya enggak suka. Guru, bahasa kita begitu. Ngapain mundar-mandir ke rumah dia? Bahasa kita gitu. Orang begitu. Ente kan ahli ilmu, ahli hadis, ahli fikih, hina banget ya. Apa jawabnya? Memang betul saya ahli hadisnya, saya ngerti tahu tentang hadis, tentang fikih. Tapi beliau lebih tahu beliau daripada saya tentang Allah. Masya Allah. Diam tuh. Masya Allah. Tapi apakah Imam Ahmad bin Hanbal ketika ke rumahnya mengurangi derajatnya? Tidak. Dia tetap tinggi. Masya Allah. Tuh, jadi beliau gara-gara hormatin jatuh lembaran Al-Quran bacaan Bismillah, beliau ambil, diangkat jadi wali min auliyaillah. Hormat kepada Al-Quran. Iya, begitu.